pertemuan kedua untuk mereview hukum kolom yang kemarin sudah dilihat PowerPoint-nya. Untuk sejarahnya sendiri, Charles A. Coulomb meneliti besar gaya tarik dan gaya tolak antar muatan listrik. Gaya yang ditimbulkan muatan ini sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Ini adalah hukum mutlak kolomnya yang ini, dimana gaya adalah F sebanding dengan Q1, Q2 dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat, dan K adalah konstanta untuk mengubah menjadi persamaan seperti ini. Gaya sama dengan K kali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. K sendiri memiliki nilai 8,9875517877 10⁻9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, di mana K adalah hasil bagi 1 dibagi 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 sendiri punya nilai 8,85418781762 kali 10⁻12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat, atau bisa disingkat K itu 9 kali 10⁻9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian gaya Coulomb sebagai vektor, gaya sama dengan vektor, diperumpamakan Q1 dan Q2 mempunyai jarak R12. R12 ini dilambangkan untuk jarak antar muatan. Nah, garis gaya muatan 1 akibat muatan 2 dilambangkan dengan panah ini. Jadi ini wajib digambar. Nah, kemudian garis pada muatan 2, garis gaya pada muatan 2 akibat muatan 1 dilambangkan dengan tanda panah hijau ini. Juga wajib digambar. Ini yang disebut diagram vektor pada hukum Coulomb. Ini untuk analisis berapakah besar F12 pada muatan tersebut. Di sini kita melihat ada lambang baru. Ini namanya R-topi atau vektor satuan. Hanya sebagai simbolik saja. Besar F12 sebanding dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 dibagi R12 kuadrat R12 topi. Itu hanya cara membacanya saja. Kalau dalam perhitungan nilainya ada pada di sini, pada simbol ini. Di sini ada gaya Coulomb sebagai vektor. Di sini masih sama seperti yang tadi, yang membedakan adalah kalau muatannya berbeda, garis gayanya pun berbeda. Ini yang atas adalah garis gaya untuk muatan yang sejenis, dan yang di bawah adalah garis gaya untuk muatan berlawan jenis. Jadi dia tarik menarik, yang atas dia tolak menolak. Dan nilainya F12 dicari dengan persamaan berikut: 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 R12 kuadrat R12 topi. Ini hanya simbol satuan saja. Kemudian F21 adalah 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R21 kuadrat R21 topi. Untuk sistem yang terdiri dari banyak muatan, maka berlaku persamaan berikut. F1 secara keseluruhan adalah F antar muatan dijumlahkan sampai habis. Jadi yang tadi kalau muatannya ada 4 dan dicari besar pada gaya pada muatan 1, itu F12 ditambah F13 dan seterusnya. Ini ada contoh soalnya. 3 muatan positif diletakkan pada koordinat 0,0, 4,0 dan
9,0 dari suatu sistem koordinat. Satuan sistem koordinat dalam meter. Besar muatan tersebut 3 mikrokolom, 6 mikrokolom, dan 9 mikrokolom. Hitung gaya yang bekerja pada muatan 6 mikrokolom. 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Di sini kita harus mengubah biasanya satuan mikrokolom ke kolom. Di sini udah ada konversinya. Pengalinya adalah 10 pangkat min 6. Kita gambarkan dulu garis gayanya. Nah, ini adalah garis gaya yang harus diagram gaya yang harus digambar. Q1 dan Q2 ya sesuai koordinat yang diberikan. Dia punya jarak 4 meter dan 5 meter antar muatan. Nah, arah-arah gaya yang bekerja pada muatan 6 mikrokolom, arah gaya F23 ke kiri negatif dan gaya F21 positif ke kanan. Jadi saling berlawanan ya. Nah, kemudian jumlah F2 adalah F21 ditambah F23. Ini artinya pada muatan 2 ada perkumpulan gaya yang berlawanan. Kalau secara vektor berlawanan itu artinya kan dikurang. Tapi maksudnya secara skalar dia dikurang. Kalau untuk vektornya dia dijumlah. Pengurangan adalah bentuk arahnya aja. Nah, kita jabarkan F21 itu adalah ini, F23 adalah ini. Nah, ketika dikurang itu sudah perhitungan matematis, dimana 9 kali 10 pangkat 9 itu mungkin bisa dikeluarkan karena pengali. Itu perhitungannya bisa diselesaikan